Hai semua, gimana kabar kalian? Jadi balik lagi di Andre Griston Channel. Ini adalah segmen analisa pagi. Di video kali ini, seperti biasa, aku mau update untuk pergerakan dari market Bitcoin. Hari ini hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022. Selamat berakhir pekan ya, selamat berlibur bagi teman-teman yang ada rencana liburan. Bagi yang mau trading ya, selamat trading. Dan juga yang ada ibadah hari Minggu, selamat menunaikan ibadah. Oke, di sini kita mau bahas untuk Bitcoin, nggak terlalu banyak teman-teman, karena dari segi news sendiri juga nggak terlalu ada, dan juga event dari The Fed hari Minggu mereka libur ya. Jadi kita akan bahas dari sisi price action aja. Jadi kemarin Bitcoin itu bertahan di kisaran 19.150, dan saat ini Bitcoin sudah mengalami sedikit koreksi teman-teman ke harga 19.089. Lalu seperti apakah kira-kira pergerakan dari Bitcoin ke depannya? Nah, kita akan mulai dulu dari weekly aja ya. Karena kita kan sudah mau closing time frame weekly besok. Ya, besok pagi kita akan lihat closing untuk time frame weekly-nya. Di sini aku mau coba untuk bersihkan dulu. Nah, teman-teman, dari time frame weekly sendiri Bitcoin sementara dia lagi running create satu candlestick yang terakhir ini ya. Sementara sih on progress itu adalah spinning top bisa dibilang. Dan ini sebenarnya merupakan sign yang kurang begitu bagus. Sebenarnya sih sudah tidak bagus sejak di sini ya. Sejak ini ada candle inverted hammer. Kemudian juga diikuti dengan satu candle hijau berikutnya ini yang sebenarnya nggak ada bodinya. Bisa dibilang ada bodinya tapi kecil, malah lebih panjang tail candle. Ini merupakan tanda yang tidak begitu bagus sebenarnya kalau kita lihat dari closing time frame weekly sebelumnya. Terus sekarang kita ya create satu candle merah. Artinya adalah dalam posisi seperti sekarang ini sebenarnya buyer itu lagi dalam tren yang menurun. Mereka tidak bisa mendominasi untuk seller ya. Jadi buyernya lebih lemah daripada seller dalam hal mempertahankan harga. Itu yang kita bisa tangkap dari kondisi dari Bitcoin untuk saat ini. Dan kalau kita cek dia dengan salah satu indikator fixed range volume ya, kita lihat di area sekarang itu adalah area di mana nilai transaksi itu paling besar, which is itu merupakan level support saat ini teman-teman. Jadi Bitcoin sementara masih ketahan di level di atas level 18.800. Itu merupakan area yang bisa dibilang sangat kuat menahan Bitcoin selama ini. Itu merupakan area di mana transaksi Bitcoin itu paling banyak diperdagangkan, which is di harga-harga sekarang Bitcoin itu sangat ramai diperdagangkan. Ini seperti ada sebuah transisi ya antara buyers dan seller. Ada yang beli, ada juga yang jual. Terus kalau kita lihat dari time frame daily, sebenarnya dari performa Bitcoin kemarin itu juga tidak bagus-bagus amat. Kita lihat kemarin Bitcoin dia bikin tail candle di sini, reject ya di level 19.900, yang mana itu merupakan level resistance yang terbentuk dari trendline ini yang cukup major. Jadi trendline ini sangat kuat menahan Bitcoin di sini. Kemudian satu lagi yaitu trendline dari ascending channel atau mungkin bisa dibilang ini adalah bearish flag, kemungkinan bearish flag. Tapi kalau kita lihat dari segi pergerakan harganya sebenarnya nggak terlalu signifikan. Padahal kalau kita expect ini adalah bearish flag, biasanya sih dia akan kena dump cukup dalam. Tapi di perdagangan yang kemarin itu ternyata biasa-biasa aja. Bitcoin justru sideways di kisaran 19.150. Teman-teman, dari segi volume perdagangan hari ini, hari Minggu, kita bakalan closing dengan kondisi kemungkinan candle merah dan juga dengan volume perdagangan yang sangat-sangat kecil di hari Minggu ini. Nggak banyak orang yang melakukan perdagangan di hari Sabtunya berarti. Dan kita akan lihat seperti apa pergerakan dari Bitcoin ke depannya. Karena kalau kita lihat dari segi news ya, ini kita coba buka di investing.com. Sementara sih pergerakan chartnya memang seperti ini teman-teman, jadi cenderung sideways, candle kecil, dan artinya tidak ada aktivitas daripada whales sekarang ini, atau kemarin juga ya, tidak ada aktivitas yang terlalu signifikan dari mereka. Dan yang melakukan perdagangan ini biasanya adalah retail kalau candlenya kecil-kecil kayak gini.
Ya dari segi news untuk minggu depan itu aku sudah sempat bahas juga ya di segmen nyangkut bareng. Jadi teman-teman yang ketinggalan bisa cek itu untuk lebih lengkapnya. Tapi hari Senin itu nggak ada event, hari Selasa baru ada event, itu pun dari China. Aku nggak tahu ini bakalan berdampak atau tidak untuk pergerakan dari Bitcoin. Cuman kalau dalam kondisi seperti sekarang, sebenarnya Wheels kalau mau memainkan harga itu masih sangat possible. Jadi sangat-sangat possible. Tapi sepertinya mereka lebih memilih untuk libur ya di akhir pekan. Bitcoinnya pun juga dibiarin begitu aja nih, nggak digerakin harganya, jadi dibiarin turun bertahap di harga saat ini. Jadi apa yang kita bisa lakukan di hari Minggu, ya ikuti aja, kita bisa liburan, ya ambil kegiatan lain lah teman-teman, jangan lihat chart dulu, karena kalau kita trading pun maksain ya, itu resikonya justru lebih besar, karena dari fluktuasi harga sendiri cenderung agak menurun. Di sini sometimes Bitcoin itu bisa naik dan rebound, tapi dia kembali mengalami penurunan. Ya nggak terlalu bergairah lah. Cuma kalau kita coba untuk lakukan analisa, kita coba tarik garis dari sini. Sebenarnya menarik juga untuk melihat pergerakan dari Bitcoin. Dia cenderung sideways, agak turun. Dan ya kalau kita lihat dari segi pergerakannya sih sementara mungkin dia bergerak di dalam sebuah descending channel. Dan kita akan melihat Bitcoin ini bisa turun sampai ke level 19 ribuan. Ini sebenarnya sebuah apa ya? Sebuah anomali juga ya. Karena kalau kita lihat sendiri sih dari segi pergerakan secara teknikal, sebenarnya Bitcoin ini bergerak di dalam sebuah channel penurunan yang major. Tapi di dalam tren kecilnya dia juga mengalami tren penurunan. Dan di level ini di 18.800 ini merupakan level support. Kalau teman-teman Bitcoin gagal mempertahankan level support ini, maka kita akan bisa melihat Bitcoin turun sampai ke 17.600. Tapi kalau dia bisa naik, mungkin dia bakalan sangat sulit ya menembus level 19.600 sekian. Karena semakin lama kan trendline ini semakin turun, menahan pergerakan daripada Bitcoin. Jadi kalau Bitcoinnya gagal memberikan atau menunjukkan kita kepada kita ya bahwa Bitcoin ini masih bisa naik ya, kemungkinannya kalau nggak naik ya pasti turun, dan itu akan lebih memperkuat kemungkinan bahwa Bitcoin ini sebenarnya bergerak di dalam ataupun sudah breakdown daripada channel naik ini, ascending channel ini atau bearish flag ini. Jadi ya gitu aja untuk Bitcoin, nggak terlalu banyak. Kalau aku sih lebih condong melihat Bitcoin ada possibility untuk turun mungkin dalam beberapa waktu ke depan. Karena kalau kita lihat sih dari sentimen itu nggak terlalu banyak yang bisa markup harga Bitcoin. Kemudian dari ekonomi global juga masih jelek ya. Retail pun juga lagi kesulitan, banyak yang PHK di beberapa negara, itu klaim pengangguran pada naik semua. Jadi kalau menurut aku jangka pendeknya di akhir 2022 ini sampai 2023 mungkin masih dalam keadaan trend bearish. Tapi bearishnya nggak bakalan dalam sih. Kemungkinan akan naik dan turun, tapi cenderung turun, cuma bertahap. Ya kita lihat aja untuk seperti apa ya. Karena kita kan sudah masuk ke winter. Jadi winter itu market memang lesu teman-teman. Jadi nggak lagi se-eksplosif pergerakan ketika market itu lagi dalam awal trend bearish ataupun bull run. Jadi itu aja untuk Bitcoin, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Again, selamat hari Minggu, selamat liburan ya buat teman-teman. Jangan terlalu banyak mantengin chart, nanti psikologi kalian terganggu, modal kalian mungkin tergerus habis. Ketika momennya datang, nanti teman-teman nggak punya modal. Jadi lebih baik untuk saving your money, trading seadanya. Kalau memang gatal banget ya trading sewajarnya, jangan terlalu ambisi untuk ya capai profit yang gede di masa seperti sekarang ini. Oke, sekian aja. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mau join. Di sini kita bisa sama-sama sharing. Silahkan join, linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Dan akhir kata saya Andre, makasih.